Bersama aku Mutiara Rahma Utami dengan MPMA 1I02 2025 kelas 3A. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang materi komunikasi efektif, ekspresif, dan respektif, serta implementasinya dalam pembelajaran. A few moments later. Yang pertama, pengertian komunikasi efektif di PAUD atau pendidikan anak usia dini. Proses saling memahami antara si pemberi pesan dan penerima pesan. Komunikasi efektif dapat dilakukan menggunakan bahasa tubuh yang tepat, memperhatikan suasana hati anak, menggunakan kata-kata yang memotivasi, dan berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Sedangkan menurut Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah proses penyampaian pesan antara dua pihak yang terlibat dalam komunikasi. Pentingnya komunikasi efektif terdapat beberapa bagian. Yang pertama, sebagai jembatan untuk mempererat hubungan emosional dengan anak. Yang kedua, menyampaikan pesan dengan lebih cepat. Yang ketiga, mengembangkan daya pikir anak. Yang keempat, komunikasi efektif mampu mengubah perilaku anak. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang lebih ramah untuk anak. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, emosi orang tua dan anak lebih terkendali. Ada beberapa tahap perkembangan komunikasi anak usia dini. Yang pertama, perkembangan komunikasi anak usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, komunikasi efektif yang bisa dilakukan oleh orang tua. Dan yang ketiga, komunikasi efektif anak usia 1 sampai 3 tahun. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu komunikasi efektif yang bisa dilakukan oleh guru. Adapun implementasi komunikasi efektif, yang pertama, berkomunikasi dengan dukungan. Yang kedua, gunakan pintu terbuka. Yang ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang keempat, gunakan pernyataan kamu untuk merefleksi ide dan perasaan anak. Yang kelima, hilangkan kata jangan atau tidak. Yang keenam, menggunakan kata-kata saya untuk mengutarakan pikiran dan perasaan. Yang ketujuh, berkomunikasi dengan pandangan sejajar. Dan yang kedelapan, yaitu cobalah untuk tidak menginterupsi dan memarahi anak ketika anak sedang berbicara atau bercerita. Yang kesembilan, menggunakan kata yang baik untuk memberi semangat dan membentuk anak. Dan komunikasi yang kedua, yaitu komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif erat kaitannya dengan komunikasi sosial. Komunikasi yang dapat dilakukan baik sendirian maupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak secara otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan kita. Adapun tujuan dan fungsi komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif merupakan komunikasi yang tidak hanya dapat dilakukan dengan verbal, tetapi juga nonverbal. Komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi anak. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Implementasi penerapan komunikasi ekspresif. Yang pertama, ekspresif kelas. Yang kedua, kegiatan seni. Yang ketiga, proyek. Yang keempat, jurnal tulisan. Dan yang kelima, kegiatan fisik. Komunikasi yang terakhir yaitu komunikasi respektif. Menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014, pasal 5, bahasa respektif pada anak mencakup kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, menyenangi, dan menghargai bacaan. Menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014, pasal 2, bahasa respektif adalah berkaitan dengan kemampuan dalam membedakan suara yang bermakna dan yang tidak bermakna. Bahasa respektif adalah kemampuan dalam menyimak dan membaca. Tujuan komunikasi respektif. Yang pertama, membangun hubungan kasih sayang yang sehat antara guru dan anak. Yang kedua, mendorong ekspresi diri. Yang ketiga, membantu dalam mengembangkan bahasa anak. Yang keempat, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional anak. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mendorong kepercayaan diri anak. Implementasi komunikasi respektif. Yang pertama, contoh perilaku. Yang kedua, mengajarkan anak empati. Yang ketiga, aturan atau batasan. Yang keempat, mendorong komunikasi positif. Yang kelima, menghargai perbedaan. Dan yang keenam, pujian dan penghargaan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.